Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian kecap Cepelaron pada Pasar Baru Tuban. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan yang pertama, Tanalesia Deipa Yohana. Yang kedua, Edward Ade. Yang ketiga, Tesalonika Arnelia. Yang keempat, Nabila Febriani. Yang kelima, dengan saya sendiri, Nova Sultan Zaki. Yang selanjutnya yaitu bab 1, ada pendahuluan. Latar belakang. Dalam persaingan bisnis yang semakin kuat, khususnya pada industri kecap, perusahaan dituntut untuk berinovasi agar tetap diminati konsumen. Kecap Cepelaron adalah produk lokal dari Tuban yang dikenal karena rasanya yang khas, kemasan menarik, dan kemudahan akses di pasar baru Tuban. Meskipun harganya lebih mahal, loyalitas konsumen tetap tinggi karena kualitas dan citra merek yang kuat. Namun, meningkatnya pengetahuan dan akses informasi membuat konsumen lebih selektif, sehingga produsen perlu terus mengevaluasi dan mengembangkan produk. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas produk sangat mempengaruhi keputusan pembelian, di mana konsumen lebih memilih produk yang konsisten dan memberikan manfaat nyata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian kecap Cepelaron pada pasar baru. Kedua yaitu apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian kecap Cepelaron pada pasar baru. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas produk dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kecap Cepelaron pada pasar baru. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian kecap Cepelaron pada pasar baru. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek secara parsial terhadap keputusan pembelian kecap Cepelaron pada pasar baru Tuban. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek secara simultan terhadap keputusan pembelian kecap Cepelaron pada pasar baru Tuban. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. 1. Manfaat untuk menambah literatur ilmiah di bidang pemasaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang pemasaran, khususnya dalam konteks perilaku konsumen terhadap produk lokal. Yang kedua, mendukung teori-teori pemasaran terkait. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan dukungan empiris terhadap teori-teori pemasaran yang berkaitan dengan kualitas produk dan image atau citra merek dan keputusan pembelian. Yang ketiga, membuka ruang untuk penelitian lanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk manfaat praktis, yang pertama, 1. Bagi produsen Cepelaron. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pihak produsen dalam memahami preferensi dan perilaku konsumen, khususnya yang berbelanja di Pasar Baru Tuban. Yang kedua, bagi pelaku usaha lokal. Penelitian ini dapat menjadi contoh atau studi kasus yang bermanfaat bagi pelaku UMKM lainnya dalam membangun dan mempertahankan eksistensi merek lokal di pasar tradisional. Yang ketiga, bagi pemerintah daerah atau dinas terkait. Pemerintah daerah melalui dinas yang menaungi UMKM dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam menyusun program pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dan yang terakhir, bagi konsumen,
Secara tidak langsung, penelitian ini juga bermanfaat bagi konsumen karena mendorong produsen untuk lebih memperhatikan kualitas dan membangun merek yang dapat dipercaya. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian kecap Caplarón di Pasar Baru Tuban dengan mempertimbangkan aspek rasa, warna, kekentalan, daya tahan, kemasan, serta persepsi konsumen terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Lokasi, waktu, dan responden telah ditentukan secara strategis guna memperoleh data yang relevan dan mendukung tercapainya tujuan penelitian secara optimal. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kualitas produk. Definisi menurut Kotler dan Liestai dan Iskandar pada tahun 2022, kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung merupakan ciri kualitas produk. Menurut Pandi Ciptono dalam Henikasari dan lainnya, pada tahun 2022, definisi kualitas produk yaitu berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta ketetapan penyampaian untuk memenuhi harapan konsumen. Menurut Sangaji dan Sophia dalam Maranatha dan Grace, pada tahun 2020, kualitas produk didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada indikator kualitas produk. Yang pertama ada rasa. Cita rasa khas kecap yang sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Yang kedua warna. Penampilan visual kecap yang mencerminkan kualitas dan konsistensi produk. Yang ketiga kekentalan. Tekstur atau viskositas kecap yang mempengaruhi kemudahan penggunaan dan persepsi kualitas. Yang keempat ada daya tahan atau masa simpan. Kemampuan produk untuk mempertahankan kualitasnya dalam periode penyimpanan. Dan yang kelima, kemasan. Desain dan fungsi kemasan yang melindungi produk serta menarik konsumen. Selanjutnya ada citra merek. Definisi menurut Kotler dan Keller dalam Pertiwi dan Fahmi pada tahun 2022, citra merek adalah segala hal mulai dari nama, simbol, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai sebuah identitas suatu perusahaan pada barang dan jasa yang akan dihasilkan sebagai pembeda dengan produk dari perusahaan yang lain. Menurut Kat dan Donald dalam Tanadi dan Fuad pada tahun 2020, citra merek mencerminkan perasaan yang dimiliki konsumen dan bisnis tentang keseluruhan organisasi serta produk atau lini produk individu. Citra merek merupakan sebuah keyakinan serta kesan konsumen kepada suatu produk yang selalu diingat dalam benak mereka mengenai merek produk atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada indikator citra merek. Yang pertama ada reputasi merek, pandangan umum konsumen terhadap kredibilitas dan keandalan merek. Yang kedua kepercayaan terhadap produk. Tingkat keyakinan konsumen bahwa produk memenuhi standar kualitas dan keamanan. Yang ketiga ada asosiasi merek dalam benak konsumen. Kesan atau atribut yang langsung terlintas ketika konsumen memikirkan merek tersebut. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan di mana seorang konsumen memiliki potensial benar-benar membeli produk tersebut. Rahmat dan lainnya pada tahun 2024. Keputusan pembelian adalah sebuah proses keputusan yang diambil konsumen dalam menilai suatu produk yang ingin dibelinya. Sebelum melakukan keputusan pembelian, calon konsumen dapat mengenal terlebih dahulu produk yang ingin dibeli sesuai dengan kebutuhan sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Barus dan lainnya pada tahun 2021. Keputusan pembelian yaitu suatu kondisi di mana konsumen menentukan apakah mereka ingin membeli produk yang ditawarkan, karena begitu banyak faktor yang menentukan keputusan pembelian dari seorang konsumen, maka perusahaan harus mampu membuat strategi agar mampu menjual produknya kepada konsumen. Selain itu juga, hal yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu dari
beberapa faktor, yaitu ada baik dari marketing, kualitas, dan seberapa terkenalnya produk dan perusahaan itu sendiri. Wiranata dan lainnya pada tahun 2021. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Kesadaran konsumen akan kebutuhan atau masalah yang perlu diselesaikan dengan produk tertentu. Yang kedua, pencarian informasi. Upaya konsumen untuk mengumpulkan informasi mengenai produk yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ada evaluasi alternatif. Proses membandingkan berbagai pilihan produk berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, ada keputusan membeli. Pilihan akhir konsumen untuk membeli produk tertentu. Yang kelima, ada perilaku pasca pembelian. Reaksi konsumen setelah menggunakan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kualitas produk atau X, citra merek atau X2, dan keputusan pembelian atau Y. Untuk penjelasan pada gambar di atas, ada di slide selanjutnya. Next. Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang sudah dibangun, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, yaitu kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. HO1, yaitu kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kecap cap laron. H11, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian kecap cap laron. Hipotesis 2, yaitu citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. HO2, yaitu citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kecap cap laron. H12, yaitu citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian kecap cap laron. Selanjutnya, hipotesis 3, yaitu kualitas produk dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. HO3, yaitu kualitas produk dan citra merek secara simultan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kecap cap laron. H13, yaitu kualitas produk dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kecap cap laron. Bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel independen atau kualitas produk dan citra merek terhadap satu variabel dependen atau keputusan pembelian. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menguji hipotesis serta menghasilkan kesimpulan berbasis data numerik yang sistematis dan objektif. Desain penelitian yang digunakan bersifat survei dengan pengumpulan data melalui kuesioner tertutup yang disebarkan kepada konsumen kecap cap laron di Pasar Baru Tuban. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan dianalisis menggunakan statistik inferensial dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan SPSS. Pendekatan ini relevan untuk mengukur persepsi dan perilaku konsumen secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen kecap cap laron yang berbelanja di Pasar Baru Tuban karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Maka peneliti menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah 1. Konsumen yang pernah membeli dan mengkonsumsi kecap cap laron. 2. Konsumen yang berbelanja di Pasar Baru Tuban. 3. Usia minimal 17 tahun agar dianggap memiliki kapasitas pengambilan keputusan konsumsi. Lanjut.
Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Maslow untuk populasi tak diketahui. N sama dengan Z kuadrat P buka kurung 1 dikurang P tutup kurung per D kuadrat. Keterangan N adalah jumlah sampel, Z adalah skor kepercayaan 95% sama dengan 1,96 P dibagi maksimal estimasi sama dengan 0,5. D adalah alfa, buka kurung 0,10 tutup kurung atau sampling error adalah sama dengan 10%. Oke. N sama dengan Z kuadrat P buka kurung 1 dikurang P tutup kurung per D kuadrat. N sama dengan 1962 dikali 0,5 dikali 1 dikurang 0,5 per 0,1 kuadrat. N sama dengan 0,9604 per 0,01. N sama dengan 96,04. N sama dengan 96. Dari penelitian di atas, jumlah sampel minimal yang digunakan adalah kurang lebih 96 responden dan disesuaikan antara 30 sampai 100 responden tergantung kondisi lapangan. Selanjutnya definisi operasional variabel. Variabel kualitas produk atau X1, indikator, daya tahan produk, kesesuaian kualitas dengan harapan, rasa, warna dan aroma, kemasan dan label, skala Likert 1/5. Yang kedua, citra merek atau X2, indikator, citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk, skala Likert 1/5. Yang ketiga, keputusan pembelian atau Y, indikator, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan evaluasi pasca pembelian, skala Likert 1/5. Next. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata kami yang salah atau presentasi kami yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih.